kita ini, semua kita ini, kalau kita membagi hanya 3 waktu besar kategorinya dalam dimensi waktu. Yang pertama, masa lalu. Sudah tidak ada kemampuan kita untuk mengotak-atik masa lalu itu. Andaikan kita masih bisa mengotak-atik masa lalu, saya ingin lahir sebagai orang Arab dari keturunan Habaib. Tidak ada orang yang mau lahir dari keturunan orang-orang seperti kita ini yang jauh dari nilai-nilai keislaman misalnya. Atau saya ingin lahir dari keturunan orang yang kaya raya, yang hartanya tidak habis 7 keturunan. Tapi sayangnya jemaah sekalian, Allah sudah tidak memberi kita sedikit waktu untuk memperbaiki, apalagi untuk mengotak-atik masa lalu kita. Yang ada, mari kita syukuri. Kita ini lahir dari keluarga orang yang muslim. Hampir maunya perjuangan untuk jadi tahu Islam. Apa coba? Kita lahir diazani oleh bapak kita. Akikah dihitan secara Islam, seterusnya. Tapi coba lihat, orang yang bersahadat di zaman para sahabat itu, para nabi dan rasul, pengorbanannya untuk mempertahankan kata ahad, ahad, ahad saja, seperti Bilal. Atau orang mempertahankan sahadatnya itu taruhannya nyawa. Ada yang dibunuh dengan cara yang sadis. Nauzubillah. Sekali lagi, kita tidak punya kemampuan mengotak-atik masa lalu. Yang bisa kita lakukan terhadap masa lalu kita hanya beristighfar kalau kita masih ingat akan keburukan-keburukan di masa lalu kita. Jemaah sekalian, sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mentok-mentok ke sahabat sudah sembahyang di Masjidil Nabawi, kadang-kadang nangis. Pas ditanya nangis sejari-jarinya. Gue jangan nangis ini. Sahabat bertanya heran, "Ya Amirul Mukminin, wahai sahabat Rasulullah, KBK gina lasar keras yang nangis bro." Kira-kira pas ditanya Abu Bakar, salah-salaki balong. Bameluk kalau nangis mengergak berkah. Ku totang itu masa ku jahiliyah, membuka ku bersahadat, membuka ku bertemu Islam sao. Ku totang masa-masa soong. Lu kontras ku celaka, ku sabling sahabat saya. Anakku sebayi telas, berukai peranak krimpine ku lalu telas. Ya marah lu kutili, yo anak kalian bilang iya bang, iya bi, bang maka salah aku tidak setelah telas. Karena tradisi bangsa Arab waktu itu, aib kalau punya anak perempuan. Mereka akan bangga kalau punya anak laki-laki. Karena orientasinya punya anak laki-laki itu akan diajari perang, diajari memanah, diajari bagaimana memainkan pedang, berhadapan dengan perang-perang antara kaum kafir Quraisy di masa itu sebelum Islam datang. Kadang di hari lainnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketawa, kemeri luar biasa. Sahabat yang lain kemudian bertanya, pakai bekaji nak siasa ngerak senangis longi si ketawa. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata bahwa saya tertawa senang gembira karena saya tahu Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa masa lalu saya, dan Allah menjanjikan kepada saya surga yang seluas langit dan bumi kepada saya. Bukan karena ibadah saya, tapi karena ketaubatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dimensi masa lalu. Yang kedua, jemaah sekalian, kita ini sedang hidup di dimensi masa kini. Jadi setelah masa lalu kita sudah tutup, sudah lembaran masa lalu itu. Apapun yang terjadi sudah kita tidak usah ingat-ingat. Kalaupun sesekali kita ingat, kita istighfar, ingat masa lalu kita, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi nanti tidak berubah-ubah. Nah, yang masa kini kita ini adalah, mari kita ingat apa kata Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Aku Allah Ta'ala yang telah menjadikan mati, semula kemah mati, yang telah menjadikan mati dan hidup wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Nak uji disosaan kakubi sama telasau. Apa ujiannya? Siapa di antara kita semua ini yang paling baik amalnya? Total yang paling baik amalnya. Kenapa Allah mulai dari mati? Karena kalau kita sadar asal kita ini memang tadinya dari tidak ada, dari mati. Baru Allah tiupkan roh ke dalam janin ibu kita pada saat kita dikandung, itu pada usia kandungan 4 bulan, baru datang hidup itu. Dan kalau kita panjang umur, maka kita sampai lahir dan sampailah kita seperti sekarang ini. Wal hayat, dan hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapa di antara kita yang paling baik amalnya, itulah yang Allah akan beri predikat orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Nah, sarana yang paling utama untuk menuju kebaikan di mata Allah itu adalah ibadah. Salah satunya ibadah sholat. Baru kita laksanakan sholat berjamaah, sholat subuh. Mudah-mudahan kita panjang umur, nanti kita ketemu dengan zuhur, asar, maghrib, isya, ketemu lagi subuh. Begitulah siklus hidup ini. Jadi kalau kata orang bijak, sebenarnya telasa hanya 24 jam. Dari saat kita bangun sampai kemudian nanti kita tidur malam, bangun lagi, itulah hidup itu. Jadi nonton belu-belu tuh berhayal-hayal atau angan-angan hidup. Jalani aja hari-hari hidup ini dengan ibadah, insya Allah kita akan selamat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian jamaah sholat subuh, selebih ibadah sarana untuk mengantarkan kita kepada ketakwaan. Sholat, puasa, dan semuanya itu adalah mengantarkan kita kepada ketakwaan. Wabil khusus kita sedang berada di bulan Ramadan ini, sarana untuk kita berpuasa itu adalah untuk menjadi orang-orang yang lalakum tatakun, orang yang bertakwa. KBK jina buang keras tu sate jadi tahu bertakwa. Tu semali lo ayat mulai tak. Karena dengan kita bertakwalah kita akan selamat hidup di dunia. Tetangga, hanya kemudian Allah Ta'ala selamat hidup di dunia dan hidup di akhirat. KBK buah hanya dengan kita takwa selamat hidup di dunia, karena definisi takwa itu adalah hati-hati. Kira-kira lamun bahasa sasak, nende wah pegawai apa-apa lagu lamun diketahui ilmu, nagawe apa-apa lamun tukan ilmu. Maka dengan kita tahu ilmunya, kita akan mengerti bahwa kita harus hati-hati. Oh, ini larangan, ini perintah. Karena definisi takwa itu gawe selebih perintah, bilung selebih larangan. Itu satu definisi. Ada lagi yang definisi lain mengatakan hati-hati. Bahkan ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa sesungguhnya takwa itu? Takwa itu seperti kamu jalan di pematang sawah, lingbo bakat, lingal usus. Melum itu berhati-hati, itu sisi lur, durian, duri, gel, dudak segala macam. Saking kita hati-hati agar tidak terinjak duri, itulah takwa. Jadi kalau kita sudah sangat berhati-hati dalam hidup di dunia ini dengan takwa, maka insya Allah kita akan selamat di dunia. Ini contoh, lamun nokat itu gawe sina, maksiat, mencuri segala macam itu, non itu berurusan ke polisi. Itu baru di dunia kita lihat. Belum lagi di akhirat. Nah, puncaknya dengan takwa ini juga di akhirat kita juga akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Nomonya raja, nomonya ulil, nomonya kaum punya jabatan dengan orang biasa. Tidak ada orang kaya dan orang miskin di hadapan Allah. Hanya ada satu cap, ada satu stempel, ada satu predikat di hadapan Allah. Siapa itu? Yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi di dunia kita sudah selamat dengan takwa, di akhirat juga kita selamat karena kita mendapat predikat takwa, maka kita menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah. Karena nanti di hadapan Allah tidak ada pertanyaan. Apa faham kau? Apa keturunan kau? Lalu baik atau apa enggak? Kemudian kau apa semasa kelas, sudah menjadi kadis, sudah menjadi rakyat biasa, tidak ada pertanyaan itu. Satu-satunya pertanyaan di hadapan Allah adalah yang akan dilihat adalah amal-amal kebaikan kita. Karena itu jemaah sekalian rahimahullah, kembali tadi ke ayat doa ini, itu saja esensi hidup. Nah, terakhir, ada masa lalu, ada masa sekarang yang kita sedang
tidak lain dan tidak bukan adalah masa ketika kita datang kepada Allah. Nah, yang maraton di sekolah datang, kalau sudah terima rapot, lalu mangan bekela, zaman sebuah paling jauh mentobakan bukti datang lu butuh batu. Atau lama di desa-desa kami lu tiu-tiu itu kan lu tiu orang-orang lu langsung ke telemangan kalau sudah bagi rapot. Nah, sampai di daerah itu datang menghadap Allah seperti anak-anak yang sekolahan ini. Lo saya ketika kira-kira kakak susu ina di koyong be hanya kami putih baik nonya telur nonya pan itu masih mendingan lo mena. Ada orang yang buka bungkusan nasinya, begitu dia buka ternyata tidak ada apa-apa. Nah sampai di daerah hingga hari kiamat, hari kemudian saat kita datang menghadap kepada Allah, itu perasa di penuh amal di dunia. Begitu kita buka bekal ternyata kosong melompong. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan tadi, satu, niatnya tidak karena Allah, dua, tidak semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah mengingatkan kepada kita, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selebih gawe telah mati syahadat seluruhnya ibadah kita ini, dia hanya akan punya nilai di masa depan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita lakukan itu hanya karena lillahi ta'ala. Jamaah sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan kita semua, menjadi pengingat bagi kita semua. Karena sejatinya selebih kita, siapapun kita, apapun posisi kita, apapun profesi kita hari ini, melekat pada diri kita ini adalah dai. Tugas seorang dai hanya menyampaikan. Sampaikan saja apa yang kita ketahui. Nahnu du'at qablu kulli syai'in. Sesungguhnya selebih kita adalah dai. Apa yang kita sampaikan, sampaikan saja walau hanya sepotong ayat. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika ada kebaikan yang kita dengar setiap kuliah subuh, siapapun yang menyampaikan, setiap kultum habis sholat isya, satu saja yang bisa kita renungkan, kita hayati, nangan tangkan kita. Jangan berhenti di kita. Sampaikan paling tidak ke orang-orang terdekat kita. Insya Allah itu akan terus mengalir pahalanya buat kita sekalian. Karena salah satu yang menjamin terus mengalir pahala kita dari sekian banyak yang kita lakukan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pada Allah kita bertakwa, beristighfar, mohon ampun. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita petik dari apa yang saya sampaikan ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.